sebuah mindset yang salah. Kenapa saya katakan demikian? Sebetulnya bicara tentang rasa, ya, itu sama. Inilah keadilan Tuhan yang tidak pernah kita sadari dan tidak pernah kita syukuri. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis ya. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai sebenarnya seperti apa sih ciri-ciri istri yang gampang atau mudah bergonta-ganti pasangan. Nah, tentunya di sini kita harus mengetahui apa sih yang menyebabkan seseorang ini pada akhirnya tidak pernah puas hanya dengan satu pasangan. Ini. Nah, namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis ya. Bicara soal perselingkuhan, ini memang ada beberapa motif yang dilakukan oleh seseorang sehingga sepertinya perselingkuhan ini tidak akan ada habisnya. Memang bukan sepertinya ya. Walaupun kita sudah tahu bahwa perselingkuhan sebetulnya adalah hal yang paling menyakitkan dan sangat berisiko terhadap keharmonisan rumah tangga siapapun ya. Dan biasanya perselingkuhan pun tidak memandang siapa dan kenapa. Nah, cuman kadang versinya berbeda. Versi dan cara yang dilakukan untuk menutupi perselingkuhannya itu berbeda-beda tergantung tingkatannya, biasanya seperti itu. Jadi ada yang agak biasa saja, profesional, luar biasa. Ya ini. Cara-cara inilah yang akan diterapkan oleh para pelaku selingkuh. Ya, tergantung seberapa besar aib yang harus ditutupinya. Ini biasanya caranya memang unik dan berbeda-beda. Nah, kali ini kita tidak akan bahas itu, tapi kita akan bahas mengenai ciri istri yang gampang bergonta-ganti pasangan. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah adanya sebuah mindset yang salah. Kenapa saya katakan demikian? Sebetulnya bicara tentang rasa, ya, itu sama. Inilah keadilan Tuhan yang tidak pernah kita sadari dan tidak pernah kita syukuri. Coba kita renungkan, ya. Masalah bentuk fisik boleh beda, ya. Bentuk fisik boleh beda, ya. Gerak-gerik mungkin saat di tempat tidur boleh beda. Tapi ketika bicara tentang akhir sebuah rasa pada saat melakukan hubungan suami istri itu sama. Lalu kenapa sih seseorang ini pada akhirnya rela bergonta-ganti pasangan? Karena mindset yang salah dan tidak mampu menghilangkan rasa penasaran. Ya, mindsetnya itu selalu berpikir bahwa ketika beda orang beda rasa. Ya, yang membedakan itu adalah gerak-gerik awal. Ya, bagaimana ia memancing secara emosional, bagaimana mereka berusaha melakukan banyak hal yang mungkin bedanya adalah apa yang Anda temukan itu belum tentu bisa ditemukan oleh pasangan Anda. Itu saja. Tapi ketika bicara tentang rasa, itu sama. Makanya sebaiknya ketika Anda terus berpikir untuk berselingkuh, maka pulanglah. Lihat dan renungkan baik-baik. Bahwa apa yang ada dalam pasangan Anda itu sama. Baik bentuk maupun rasa. Ini adalah kenapa selalu saya tekankan, ini adalah untuk menciptakan mindset bahwa selingkuh itu sebetulnya hanyalah kenikmatan sesaat yang menciptakan kerepotan secara terus-menerus. Artinya begini, senikmat apapun perselingkuhan, namun ketenangan hati, ketenangan jiwa, saya yakin tidak bisa Anda dapatkan. Berbeda dengan kita melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kita sendiri. Ya, kita tidak harus curi-curi waktu, kapan kita mau, kita bisa. Nah, mungkin ada yang beralasan, "Duh, saya selingkuh karena pasangan saya setiap saya menginginkan tidak selalu mau melayani saya." Nah, ini PR buat kita semua ya. Jadi ketika memang seorang istri menolak suami, ya, ketika diajak oleh suami melakukan hubungan suami istri, ini jelaskan, ya, beri dia penalaran yang jelas, ya. Jadi biasanya apakah Anda sedang datang bulan? Ketika memang sedang datang bulan, buktikan, ya. Lalu apakah ada solusi lain? Ada. Artinya bagaimana caranya seorang istri agar bisa memuaskan suami pada saat istri sedang mengalami datang bulan dan tanpa melakukan hubungan intim secara umum. Ini sah-sah saja sebetulnya. Ya, sah-sah saja dan ini diperbolehkan.
ya. Karena dasar yang kuat di sini adalah jelas ada, yaitu istri dilarang menolak ketika si suami menginginkan hubungan intim. Ini hal yang perlu Anda ketahui. Lalu kemudian yang kedua, ini jelas ya bahwa orang yang ingin selalu bergonta-ganti pasangan ini biasanya juga berpikir bukan hanya dari seksualitas, tapi tidak pernah ada rasa puas dengan apa yang sudah ia dapat. Ya, bisa jadi gonta-ganti pasangan ini juga karena beralih faktor. Ya, misalnya ia mencari sensasi udah ia dapat, misalnya dengan pria yang lain misalnya. Lalu kemudian karena ia merasa bisa dengan mudah gonta-ganti pasangan, karena kelemahan pria adalah ketika melihat wanita cantik, ya, jadi cenderung ke nafsu. Ini kelemahan pria. Jadi selama ia masih punya tubuh yang bagus, cantik, memang bisa saja untuk bergonta-ganti pasangan. Tapi perlu diingat bahwa usia itu akan berubah. Ya, ada saatnya Anda harus mencapai titik ketenangan yang dimana di situ butuh perhatian orang-orang yang mungkin dulunya telah Anda tinggalkan. Ya, telah Anda sakiti. Itu perlu diingat bahwa pada saatnya kita akan kembali ke belakang, kembali ke titik nol. Ya, setelah usia kita menua, tentunya kita ingin berkumpul bersama dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Lalu bagaimana ketika semasa kita muda, masih cantik, ya masih tampan, kita berbuat seenaknya, menyakiti istri, menyakiti anak, menyakiti suami. Ya, inilah. Jadi mungkin pada awalnya dampak ini tidak akan begitu terasa. Namun ketika ada saatnya kita membutuhkan mereka, orang-orang yang seharusnya dari awal sampai akhir bersama kita, namun karena perilaku kita, ya, dengan bergonta-ganti pasangan, otomatis kita meninggalkan mereka. Malu pada saat kita ingin mendekatkan diri kembali. Ini dampak yang akan dirasakan. Nah, lalu bagaimana sih untuk menciptakan rasa puas agar ada dalam diri kita? Ciptakan rasa syukur yang kuat pada diri kita, sehingga apapun bentuk pasangan kita, anggap saja itu adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang sudah siap menemani kita hingga akhir hayat. Ini. Lalu hal yang ketiga, kenapa sih orang ini ingin selalu bergonta-ganti pasangan? Banyak faktor. Ya. Bisa juga karena adanya faktor pergaulan. Pergaulan mau tidak mau akan menciptakan perubahan kepribadian, perubahan kebiasaan secara perlahan. Ya. Terutama untuk wanita-wanita yang atau siapapun lah ya, entah pria entah wanita yang memiliki rasa penasaran yang tinggi. Lalu mendengar biasanya temannya bercerita, enak loh kalau bisa begini. Nah, akhirnya karena pergaulan yang sudah begitu erat, ia terbawa arus pergaulan. Ini. Arus pergaulan mau tidak mau di sini memang punya pengaruh yang pada akhirnya bisa jadi membentuk pola pikir seseorang, merubah mindset seseorang yang pada awalnya tidak ada niat ini untuk berbuat demikian. Namun karena pergaulan bisa jadi. Lalu yang keempat adalah orang yang mudah termakan oleh janji manis. Ini akan mudah sekali untuk goyah dan berganti pasangan. Ya, namun perlu Anda ketahui, tidak ada rayuan yang tidak membahagiakan. Ya, tidak ada kata-kata yang tidak enak didengar pada saat seseorang merayu. Ya, tidak ada cerita sedih ketika kita berusaha untuk menarik perhatian seseorang. Ya, jadi bahkan seseorang suka menantang karena ingin mendapatkan sesuatu. Ya, apa sih yang kamu butuhkan dari saya? Tinggal bilang. Ya, mau ini. Nah, sementara ketika misalnya dia adalah seorang wanita yang tidak pernah mendapatkan itu semua dari pasangan utamanya, dari suaminya ya, ia akan mudah tergiur ketika memang pada saat itu keimanan sedang runtuh. Gini. Apalagi ketika ia tidak kurang mendapatkan perhatian dari suami, lalu kemudian ada pihak ketiga masuk memberikan rayuan. Ini yang menyebabkan seseorang mudah bergonta-ganti pasangan. Lalu yang keempat adalah genetika, mau tidak mau. Ini ikut ambil bagian. Ya. Genetika sebetulnya secara penelitian memang dilihat mendasar kepada faktor kebiasaan sebetulnya. Genetik itu tidak ada wujudnya.
ya, cuma faktor kebiasaan. Contoh misalnya, istri saya, sebagai gambaran ya, gambaran saja, istri saya misalnya udah selingkuh, dia udah nangis-nangis, udah meminta maaf, ya, dia sudah terlihat benar, bahkan dia berani menjalankan mau kembali menjalankan ibadah dan mengatakan ia akan segera bertobat. Ya, saat itu ya, karena ia sebetulnya selingkuh itu, ya, siapapun selingkuh sebetulnya ketika ketahuan pasangannya dia akan takut. Ya, ini kan orang yang tergelincir dalam godaan sesaat, yang pada dasarnya bisa jadi pria selingkuhannya itu tidak sebaik suaminya, bisa jadi, ya. Jadi dia takut sekali kehilangan suaminya. Ya, namun di sisi lain pada saat suami lengah, ia bisa jadi sudah bilang tobat, sudah bilang tidak akan melakukan lagi, tapi suatu saat ia kembali melakukannya. Dan itu terjadi secara terus-menerus. Itulah gen mungkin ya. Ini. Jadi gen ini kan mendasar ke faktor keturunan ya. Padahal itu ya tidak semua. Ya, tidak semua. Misalnya keturunan si A harus memiliki genetik yang sama, itu tidak semua. Hanya 1-2. Dan bisa jadi itu hanya adalah faktor kebetulan ya. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui kenapa seseorang pada akhirnya bergonta-ganti pasangan. Nah, sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.